Kalau kita udah bahas velg, nggak lengkap kalau kita nggak bahas bannya. Bannya sendiri juga nggak sembarangan ban seperti yang ada di mobil-mobil lain. Ban dari Rolls-Royce itu menggunakan ban Continental salah satunya. Dan nggak hanya diproduksi seperti ban-ban Continental pada umumnya, untuk Rolls-Royce Continental menggunakan teknologi tertentu dengan busa-busa tambahan di dalamnya, sehingga membuat Rolls-Royce ini menjadi kedap suara atau road noise disebutnya. Di saat ban kena aspal dalam perjalanan kan ngeluarin suara dengung, bising. Nah, sampai hal itu dipikirin untuk nggak masuk ke dalam, Continental mengerjakan ban tersendiri untuk Rolls-Royce yang diklaim bisa mengurangi tingkat kebisingannya sebesar 9 desibel. Kalau kalian nggak paham tentang desibel, setiap bisikan orang ke telinga temen atau ke orang lain itu tingkat suaranya 15 desibel. Jadi udah kebayang kalau bisa dikurangin 9 desibel, tingkat kebisingan tersebut udah sedikit lebih tak terdengar dari dalam. Belum lagi peredam-peredam yang digunakan oleh Rolls-Royce itu berat banget dan banyak banget. Selain kemewahan, kenyamanan di dalam berkendara atau orang yang duduk di dalamnya amat sangat dipikirin. Makanya kenapa Rolls-Royce seistimewa itu. Peredam yang digunakan oleh Rolls-Royce di berbagai sisi pintunya kalau dikombine itu akan punya berat sekitar 136 kg itself hanya untuk peredamnya doang. Setelah kita masuk ke dalam interior, berarti kita nggak lengkap kalau nggak ngomongin dashboard. Dashboardnya itu ibarat kanvas bagi sang pelukis. Jadi kita sebagai pembeli boleh request model apapun atau tema apapun lebih tepatnya. Ada yang suka begini, begitu, dilapis emas lah, mutiara, berlian, atau diwarnain seperti apa. Nah, itu bisa by request sesuai DNA yang kita mau atau keinginan yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari atau memori tersendiri. Mungkin ada yang ingin pasang foto orang tuanya atau seperti apa. Rolls-Royce ngebuka itu semua bagi customernya sehingga mereka bisa berkreasi di atas mesin yang memiliki, kalau buat cowok ya, mobil itu ibarat sahabat kalau gue pribadi. Ada juga yang ngomong sebagai istri atau sebagai suami. Tapi kalau gue merasa mobil itu sebagai sahabat yang emang dia yang paling ngerti kita di saat kita di dalamnya atau di luarnya. Kalau kita udah masuk ke interior dan udah ngebahas dashboard dan lain-lain, kita tentu harus ngebahas yang satu ini. Karena ini yang paling ciri khasnya Rolls-Royce banget, yaitu headliner alias ininya, plafon di dalam interiornya. Kalau kalian udah pernah lihat atau udah pernah masuk atau lihat di YouTube setidaknya, headliner ini sangat unik ya, karena memiliki ribuan lubang di dalamnya yang ternyata bukan sembarang lubang, tapi lubang-lubang ini adalah serat fiber optik, yaitu menyerupai bintang-bintang di galaksi. Jadi kebayang kalau kita lagi di dalamnya, terus ruangannya ketutup segala macam, gelap, kita kayak lagi ngelihat ke langit dengan bintang-bintang yang menyala. Bahkan si headliner ini sendiri juga bisa kalian request pengennya seperti apa. Oh, galaksi Bima Sakti, oh galaksi ini, oh galaksi Andromeda. Bahkan ada customer yang dia request seperti rasi bintangnya atau konstelasi bintangnya sendiri. Apalagi orang-orang yang menekuni dunia perbintangan seperti astronom, mungkin kalau dia beli Rolls-Royce ini dia akan request yang aneh-aneh karena dia ngerti banget tentang bintang. Ada ribuan lubang yang dijahit secara khusus, lalu disematkan fiber optik tersebut sehingga menghasilkan cahaya tertentu seperti cahaya bintang. Selain Starlight Headliner yang begitu keren banget, bahkan unik banget untuk di sebuah mobil, mungkin the one and only, cuman Rolls-Royce yang punya hal seperti itu. Rolls-Royce juga menghadirkan nuansa interior yang seperti kita mau. Entah kita mau
bordir sesuatu di door trimnya, atau di joknya, di seatnya, dan segala macamnya. Sampai jahitannya sendiri kita juga bisa request warna apa, bentuknya seperti apa. Seperti yang baru dikeluarin sama Rolls-Royce, yaitu Phantom Rose. Phantom Rose ini semua interiornya bernuansa mawar dan kupu-kupu dengan bintang-bintang. Bukan nggak dipikirin, sangat dipikirin. Bahkan si mawarnya sendiri dibordir nggak dengan sembarangan bordir, tapi bordir 3 dimensi yang memang diperhatikan banget setiap detail ya, mulai dari warnanya, pencahayaannya, bahkan sampai sudut-sudut tertentu itu mana yang lebih gelap, mana yang lebih terang, sampai semuanya itu digabungin, dijadikan di satu atap atau di satu ruangan mobil, sehingga mungkin kita pada akhirnya nggak merasa lagi di dalam mobil, tapi lebih ke di taman-taman bunga mawar yang dipenuhi kupu-kupu dan bintang-bintang. Asik gak tuh? Memang Rolls-Royce dah, wah mantep dah. Memang Rolls-Royce sendiri semenjak diciptakan atau dibuat, stigmanya selalu untuk orang-orang yang berkelas dan berumur. Di awal-awalnya nggak ada anak-anak muda yang beli Rolls-Royce di Eropa ataupun di Amerika. Rata-rata umur yang memiliki Rolls-Royce itu di atas 50-an semua. Tapi di awal 2019, tren itu berubah atau stigma itu berubah. Banyak banget artis-artis muda, khususnya artis-artis Hollywood atau Amerika, rapper, penyanyi dan segala macam yang udah memiliki Rolls-Royce. Jadi tren tersebut berubah dari umur yang 50-an menjadi umur yang di awal 40-an udah ingin atau sudah memiliki Rolls-Royce. Karena apa? Mungkin karena by request tadi. Jadi banyak orang yang punya duit pengen mobilnya itu the one and only dan gak sama orang lain. Walaupun di luar itu Rolls-Royce juga secara performance gak bercanda. Semuanya dipikirin, engine-nya juga kencang, suspensinya juga nyaman. Bahkan kita akan bahas tersendiri juga nanti, khusus untuk suspensi Rolls-Royce, sesenyap itu, senyaman itu, digajlukan gak berasa dan seterusnya. Contoh seperti Drake, rapper asal Amerika yang request Rolls-Royce versinya dia, bahkan hampir keseluruhannya diganti. Mulai dari topping yang tadi alias pernik-pernik catnya itu bernuansa gold. Lalu logo The Spirit of Ecstasy-nya diganti dengan simbol burung hantu. Yang kalian tahu burung hantu itu apa? Itu kita bahas lagi suatu hari nanti. Lalu dan segala macamnya. Sehingga total Rolls-Royce si Drake ini kurang lebih $1 juta. Nah, kalau kalian kalikan sendiri dengan dolar hari ini udah kebayang sefantastis itu harga sebuah Rolls-Royce demi memiliki keistimewaan yang tadi. Jadi hanya lo yang punya, lo punya duit, lo rogoh kocek dalam-dalam gak ada masalah. Yang penting lo merasa eksklusif. Jadi yang diutamakan oleh Rolls-Royce mungkin dari semenjak diciptain itu emang eksklusivitasnya. Sehingga orang ingin memiliki Rolls-Royce itu bukan karena hal-hal lain, tapi karena tingkat eksklusifnya yang tinggi dan kemewahannya yang memang number one deh. Orang kalau bicara mobil mewah udah pasti yang kebayang di otaknya adalah Rolls-Royce. So, kita akan bahas tersendiri nanti tentang The Spirit of Ecstasy karena itu menarik banget sejarahnya seperti apa. Bahkan terjadi perubahan dari masa ke masa, namanya berubah, bentuknya berubah, visi misinya juga berubah. Kalian harus stay tune nanti di video berikutnya. Mobil termahal yang pernah dibuat Rolls-Royce itu adalah Rolls-Royce Sweptail yang konon harganya sekitar $13 juta dan masih memegang rekor mobil termahal di dunia. So guys, kita sudahi pembahasan tentang Rolls-Royce ini. Sampai ada segmen berikutnya atau video berikutnya tentang The Spirit of Ecstasy. Stay tune terus di channel Accelerate. Faith is in every breath you take. Semoga hari kalian menyenangkan, mimpi kalian tercapai, dan hidup kalian indah.
dan mewah seperti Rolls Royce. Agam, signing out. Love you guys. Oh my God!